ngirim. Udah jalan. Kan El Nino sudah berlangsung selama 1 bulan dan masih berlanjut di bulan September nih. Sampai sejauh ini bantuan air bersih itu kita sudah menyalurkan ke beberapa lokasi, berapa banyak, dan daerah mana saja sih yang kebutuhan air bersihnya itu memang sangat urgent di ini, yang sangat banyak sekali kebutuhannya. Sampai hari ini berdasarkan perintah Ibu Wali Kota Bandar Lampung bahwa BPBD melayani permintaan air bersih di seluruh warga Kota Bandar Lampung, di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung, dan sampai hari ini 9 kecamatan yang sudah rutin selalu meminta didistribusikan air bersih, mulai dari Kecamatan Langkapura, Sukamaju, Teluk Betung Timur, Teluk Betung Barat, Bumi Waras, Kedaton, Tanjung Karang Pusat, Sukarame, Sukabumi, dan Kedamaian. Dan yang paling sering dan paling urgent itu memang di Kelurahan Waidadi, Kecamatan Sukarame, dan Kelurahan Wailaga, Kecamatan Sukabumi. Itu yang memang permintaannya dalam jumlah besar, sampai dengan 20.000 liter per hari permintaannya. Dan untuk itu kita berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan juga PDAM Wairilau untuk membantu mendistribusikan air bersih sehingga permintaan masyarakat itu dapat dipenuhi semaksimal mungkin. Berdasarkan laporan dari Pamong setempat, Pak, itu yang menyebabkan tinggi permintaannya itu kenapa sih, Pak, di daerah Wailaga sama di Waidadi sendiri, Pak? Karena memang simpanan air di bawah tanah di dua wilayah tersebut sudah sangat berkurang, dan khusus untuk wilayah Wailaga itu memang tekstur lokasinya memang pegunungan, perbukitan, jadi memang pastinya dia terkendala air paling duluan dari wilayah-wilayah lainnya. Sampai saat ini jumlahnya udah berapa, Pak? Sampai hari ini sudah 420.000 liter yang kita salurkan, 420.000 liter air bersih yang kita salurkan sampai dengan kemarin sore. Pak, ini kan melihat daerah yang ada itu kira-kira kan juga cukup banyak. Apakah stok 50.000 liter sehari yang kita sediakan itu kita ada penambahan lagi, Pak? Ada seperti apa? Sampai hari ini sudah menambah dari 50.000 liter, udah nggak cukup lagi kalau hanya 50.000 liter. Jadi kita juga dibantu oleh PDAM Wairilau dan Dinas Pemadam Kebakaran. Jadi semaksimal mungkin kita layani seluruh masyarakat yang meminta. Jadi di atas 50.000 liter juga tetap kita layani, tetapi memang jam operasionalnya kita batasi sampai dengan jam 8 malam. Karena kalau lewat dari jam 8 malam itu kita menjaga ketertiban dan ketertiban masyarakat, jangan sampai berebut air nanti malah ricuh. Pak, melihat ini kan masih berlanjut El Nino dan Pak El Nino, apakah dari data dari BPBD cadangan air tanah yang ada di Bandar Lampung ini untuk di beberapa wilayah masih mencukupi atau seperti apa, Pak? Berdasarkan indeks resiko bencana yang ada di Kota Bandar Lampung ini, bahwa kita ini dalam hal kekeringan dan kemarau itu dalam resiko sedang. Jadi saya yakinkan cadangan air tanah di Kota Bandar Lampung ini masih banyak, tetapi di beberapa titik itu yang kekurangan, itu yang kita supply, itu yang kita akomodir dari pemerintah untuk membantu untuk kegiatan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ini kita punya datanya nggak sih, Pak, untuk berapa sih jumlah kapasitas air bawah tanah yang dipunya Bandar Lampung sendiri? Oh, kalau sampai itu belum ada kita sampai hari ini. Kalau untuk kapasitas air bawah tanah mungkin kita harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian PU. Untuk kapasitas realnya itu belum ada hitungan kita kalau di BPBD. Berarti kalau untuk sampai saat ini untuk penyaluran itu kita masih bekerjasama dengan PDAM, Dinas Damkar, dari BPBD sendiri, sama kita ada tambahan dari pihak-pihak swasta nggak sih, Pak Khalak, untuk penambahan air bersih itu sendiri, Pak? Sampai hari ini kita belum meminta bantuan kepada pihak swasta, karena memang ini pure murni air gratis dari pemerintah Kota Bandar Lampung, dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung. Jadi memang dibebankan kepada pemerintah. Mungkin kalaupun ada pihak swasta yang memang mau membantu, pihak swasta yang memiliki air bersih yang mau membantu, ya kita sangat terbuka, kita sangat berterima kasih mendapatkan support dari kawan-kawan pihak swasta yang memang ingin membantu masyarakat Kota Bandar Lampung.
melihat ini dampak kekeringan juga kan, ini nggak hanya dampak kepada sumber kering. Nah di Bandar Lampung walaupun hanya sedikit, ada sedikit lahan pertanian atau perkebunan. Kita nanti ketika memang ada request untuk mengirimkan air ke sana untuk membantu pengairan di sawah atau kebun itu, kita bisa nggak apa Iya, kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, pada dalam hal ini dinas pertanian ataupun dinas perkebunan Kota Bandar Lampung, yang untuk mengakomodir permintaan-permintaan tersebut. Sampai hari ini tapi belum ada, karena memang wilayah-wilayah pertanian kita memang pasti bersebelahan dengan sumber air atau daerah aliran sungai. Jadi sampai hari ini mesin-mesin punya petani itu masih bisa mengairi wilayah-wilayah atau sawah-sawah dan peladangan mereka. Pak, ini kan selama penyaluran pasti kan ada lokasi yang beragam nih Pak. Ada kendala nggak sih Pak di beberapa lokasi, seperti kayak ada gang yang sempit atau seperti apa gitu Pak dalam penyaluran air bersih ini Pak? Sangat banyak kendalanya ya. Yang pastinya kalau gang sempit mobilnya jauh, ya kan. Jadi selang kita jauh. Nah itu kadang kan warga itu belum sampai ke lokasi tujuan sudah diambil dengan warga yang terdekat lainnya. Ataupun wilayah yang tinggi seperti di Sukamaju itu naik gunung, terus itu di Sukandanaham tuh naik gunung, yaitu resiko-resikonya besar. Makanya saya memerintahkan kepada tim ini bekerjanya siang hari untuk mengurangi resiko-resiko tersebut. Karena kalau jalannya sempit, jurang, itu sangat beresiko untuk keselamatan petugas. Jadi saya mewajibkan keselamatan petugas yang pertama, selanjutnya baru kita untuk menyalurkan itu, kita semua harus selamat dan sehat sampai dengan di lokasi tujuan-tujuan. Berarti untuk menjangkau lokasi itu kita ada koordinasi lanjut lagi ya Pak, untuk supaya warga itu meskipun titiknya jauh masih bisa mendapat air tersebut ya Pak? Iya, kita meminta bantuan kepada camat, lurah, kepala lingkungan, RT dan Pamong setempat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, untuk membantu mengumpulkan masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat disalurkan di area terbuka. Oke, terima kasih.